Pernah kepikiran nggak sih pas lihat balok logam yang kelihatannya biasa aja, gimana caranya benda itu bisa disulap jadi komponen mesin yang rumit dan presisi banget? Nah, di balik setiap lekukan, setiap lubang, dan setiap permukaan yang super halus itu, ada dunia fisika yang seringkali nggak kelihatan. Hari ini kita bakal bongkar sains yang tersembunyi di balik proses permesinan logam. Oke, kita mulai dari sini ya. Di sebelah kiri kita punya balok logam mentah, polos, padat, gitu-gitu aja. Terus di sebelah kanan sebuah maha karya rekayasa yang detailnya luar biasa. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa mengubah yang kiri ini jadi yang kanan dengan tingkat akurasi yang, ya ampun, setipis rambut? Jawabannya ada dalam sebuah proses yang namanya permesinan. Nah, untuk bisa paham semuanya, kita harus mulai dari konsep yang paling dasar dulu. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana perjalanan dari seonggok logam mentah bisa jadi sebuah mahakarya. Intinya, proses permesinan itu adalah soal pengurangan. Coba bayangin deh, seorang pematung yang lagi berhadapan sama bongkahan marmer. Dia kan membuang bagian-bagian yang nggak perlu untuk memunculkan patung di dalamnya. Nah, permesinan itu melakukan hal yang sama persis ke logam, tapi dengan kendali dan presisi tingkat dewa. Mengikis material berlebih sedikit demi sedikit sampai bentuk yang kita mau tercapai. Oke, kalau permesinan itu ibarat seni memahat, lalu siapa dong senimannya? Dan apa alat pahatnya? Di bagian ini kita bakal kenalan sama para pematung logam dan perkakas canggih yang mereka gunakan untuk menciptakan keajaiban ini. Jadi ada 3 jurus utama di dunia permesinan. Pertama ada turning atau membubut, di mana benda kerjanya yang diputar kencang. Lalu ada drilling atau mengebor, ya seperti namanya lah, buat bikin lubang. Dan yang terakhir ada milling atau menggiling, di mana alat potongnya yang berputar buat ngebentuk benda kerja yang diam. Inilah 3 gerakan dasar dalam tarian permesinan logam. Tapi keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi di mana sih? Semuanya itu terpusat di satu titik super kecil, ujung dari pahat potong. Anggap aja ini pahatnya si masinis. Semua fisika gila yang akan kita bahas nanti itu kejadiannya ya di ujung yang super tajam dan keras ini, yang digerakkan oleh mesin perkakas yang kuatnya bukan main. Terus, gimana cara ngendalin proses rumit ini? Ternyata, kuncinya cuma ada di 3 parameter simpel ini. Kecepatan potong, yaitu seberapa cepat si pahat bergerak, lalu umpan atau feed, seberapa jauh pahatnya maju setiap putaran, dan terakhir, kedalaman potong, seberapa dalam si pahat nyemplung ke material. Cuma 3 tombol ini yang diatur sama para insinyur buat nyendalin segalanya. Sekarang kita bakal zoom in lebih dalam lagi. Kita akan fokus ke produk yang paling penting, tapi sering banget dianggap sepele dalam permesinan, yaitu gram atau ya, serpihan logam sisa potongannya. Kelahiran serpihan kecil ini ternyata menyimpan cerita yang luar biasa. Jangan salah, gram ini bukan sampah loh. Dia itu adalah rekaman cerita dari proses pemotongan itu sendiri. Dengan menganalisis bentuk dan warnanya, seorang ahli bisa tahu persis apa yang terjadi di dalam logam. Persis kayak detektif yang menganalisis barang bukti di TKP. Jadi, kalau tiap gram itu punya cerita, apa ceritanya sama semua? Tentu aja enggak. Yuk kita lihat berbagai kepribadian dari gram ini. Yuk kita kenalan sama 4 kepribadian utama gram ini. Pertama ada gram kontinu yang bentuknya kayak pita panjang. Ini ciri khas material ulet yang dipotong dengan cepat. Kadang-kadang di gram ini ada yang namanya BUE atau build up edge, itu pas ada sedikit material yang nempel di ujung pahat. Terus ada gram discontinue yang patah-patah. Ini biasanya muncul dari material yang getas atau rapuh. Dan terakhir, gram bergerigi yang kelihatannya kayak mata gergaji. Nah kalau nemu yang ini pertanda kita lagi motong material super alot kayak titanium. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita bakal zoom ke level paling dalam, ke skala mikroskopis. Kita mau bongkar fisika dahsyat yang tak terlihat, yang terjadi tepat di titik di mana pahat dan logam bertemu. Selamat datang di bidang geser. Ini bukan tempat beneran ya, tapi lebih kayak zona pertempuran tak kasat mata, di mana logam dipaksa buat berubah bentuk. Bayangin aja setumpuk kartu remi yang kita dorong dari samping. Kartu-kartunya kan saling bergeser satu sama lain. Nah, itulah yang terjadi pada kristal-kristal logam dalam skala super kecil di sepanjang bidang geser ini. Buat ngukur seberapa berat kerja mesinnya, kita pakai satu ukuran yang namanya energi spesifik. Gampangnya gini, ini adalah jumlah energi yang dibutuhin buat membuang satu satuan volume material. Pokoknya, makin rendah angkanya, artinya prosesnya makin efisien. Sekarang saya punya pertanyaan yang agak aneh nih.
Coba pikirin potongan yang kecil dan tipis banget sama potongan yang besar dan tebal, kira-kira mana yang butuh lebih banyak energi persatuan volumenya? Jawabannya bakal mengungkap fenomena yang sangat menarik. Jawabannya, dan ini yang bikin kaget, adalah ya. Justru potongan yang tipis butuh energi per volume yang jauh lebih besar. Fenomena ini disebut efek ukuran. Lihat aja grafiknya, energi yang dibutuhkan buat bikin gram tipis, kayak di proses milling, jauh lebih tinggi dibandingin buat bikin gram tebal di proses turning. Jadi potongan yang lebih kecil ternyata kurang efisien secara energi. Ini penting banget di dunia permesinan presisi tinggi. Terus semua energi yang gede banget tadi larinya kemana? Nah, ini dia yang gila. Hampir semuanya, sekitar 98%, berubah jadi panas. Panas yang luar biasa besarnya, dan semuanya terpusat di area yang sangat-sangat kecil. Sepanas apa sih? Suhunya bisa lebih dari 600 derajat Celcius. Biar kebayang, itu lebih panas dari permukaan planet Venus. Dan suhu se-ekstrim ini terjadi tepat di ujung pahat potong itu. Panas yang luar biasa ini adalah musuh nomor satu dalam permesinan. Kenapa? Pertama, dia bikin pahatnya jadi cepat aus dan rusak. Kedua, panasnya bahkan bisa bikin ujung pahatnya melunak, terus bengkok. Dan yang paling parah, dia memanaskan benda kerja, bikin benda itu memuai, dan akhirnya hasil akhir ukurannya jadi nggak akurat lagi. Oke, mari kita zoom out lagi. Tadi kita udah lihat kan betapa kacaunya fisika di level mikro. Ada gaya yang luar biasa, deformasi, dan panas yang ekstrim. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya para ahli bisa ngendaliin semua kekacauan ini? Ini dia perjalanannya, dari kekacauan menuju kendali total. Semua dimulai dari desainnya dulu, terus pilih mesin dan pahat yang pas. Lalu yang paling penting, menganalisis dan paham betul fisika apa yang terjadi. Nah, dengan pemahaman itu, seorang masinis bisa ngatur kecepatan, umpan, dan kedalaman potongnya untuk mengelola hasil akhir dan mencapai presisi yang diinginkan. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Untuk bisa menguasai presisi di tingkat makro yang bisa kita lihat dan pegang, kita harus bisa mengendalikan fisika di tingkat mikro yang nggak kelihatan. Keindahan komponen yang jadi pada akhirnya itu adalah hasil langsung dari penaklukan kekacauan di tingkat atom. Sambil kita melihat ke depan, dengan adanya material-material baru yang makin kuat dan mesin yang makin pintar, yang mungkin nanti ditenagai AI, kira-kira masa depan dari proses manufaktur yang fundamental ini bakal seperti apa ya? Tingkat presisi dan kerumitan seperti apa lagi yang bakal bisa kita capai?